Halo guys, nama aku Agnes Hamila Putradi. Sekarang aku di sini bakal ngejelasin tentang buku Stop Stealing Sheep and Find Out How Types Works karyanya Eric Spiekerman. Jadi buku ini tuh tentang buku pengantar tipografi, yaitu cara huruf dirancang, digunakan, dan dipahami dalam desain grafis. Nah, buat materi yang aku bahas hari ini itu fokusnya tentang proporsi, perubahan, dan juga tipografi. Jadi, fokus utamanya dari halaman 35 sampai 37 itu adalah persepsi visual, proporsi alami, dan juga perkembangan tipografi. Nah, di halaman 35 itu si Spiekerman itu bahas tentang proporsi tubuh manusia dan tipografi klasik. Si Spiekerman menjelaskan bahwa meskipun mode atau teknologi terus berkembang, bentuk dasar tubuh manusia tuh kan belum berubah dalam 500 tahun terakhir. Makanya kayak desain-desain kayak pakaian, kayak sepatu mungkin bisa berubah gayanya, tapi tetap juga menyesuaikan anatomi manusia. Jadi intinya di sini tuh kayak banyak hal yang kita anggap indah atau harmonis gitu tuh berasal dari aturan proporsi alam, kayak bentuk tubuh, tumbuhan, bahkan cuaca dan juga landscape. Termasuk juga tuh di dunia tipografi. Jadi di dalam dunia tipografi, si typeface klasik dibuat dengan mengikuti aturan proporsi alami ini. Kalau misalnya enggak, kita tuh yang baca bakal berasa bentuk hurufnya aneh atau nggak enak dilihat, atau mungkin kita bisa kesusahan buat bacanya. Di sisi kanan halaman ini, terus ditampilin juga ilustrasi Le Modulor miliknya si Le Corbusier. Sistem pengukuran arsitektur yang berdasarkan golden ratio dan proporsi tubuh manusia. Ini tuh nunjukin bahwa arsitektur modern pun juga merujuk pada bentuk alami tubuh manusia. Untuk di halaman 37 tuh ngebahas tentang perubahan generasi dan teknologi. Si Spiekerman ini ngebahas tentang bagaimana perubahan budaya dan teknologi itu memengaruhi cara kita membaca dan mendesain huruf. Misalnya kayak generasi yang tumbuh dengan televisi, lalu kayak music video, virtual reality, internet, mungkin mengalami perubahan cara mandang dunia. Itu tuh juga berdampak pada bagaimana tipografi dikembangkan dan digunakan. Dulu tuh huruf bitmap di layar ponsel dibikin agar dapat menyerupai huruf cetak. Tapi sekarang bahkan huruf-huruf dengan bentuk jadul, tanda kutip jadul itu, kan digunakan kembali kayak gaya desain modern atau statement deviation. Nah, menurut si Spiekerman itu, legibility itu bukan hal bawaan. Jadi, si Spiekerman itu menegaskan bahwa typeface tidak otomatis legible atau bisa dibilang mudah dibaca. Huruf bitmap, font eksperimen, dan huruf dekoratif bisa jadi tuh kayak sulit dibaca jika nggak didesain dengan memperhitungkan konteks penggunaannya. Contohnya kayak Carissima, Send Me a Message, Learning from Las Vegas. Semua ini tuh nunjukin bahwa huruf juga bisa menjadi bagian dari ekspresi visual, tapi fungsi harus tetap jelas ya. Jadi, menurut aku ini 3 kesimpulan yang aku dapat dari halaman 35 sampai 37 tadi. Yang pertama tuh, proporsi alami kayak bentuk tubuh manusia tuh berpengaruh besar banget sama apa yang kita anggap indah, termasuk juga dalam tipografi. Yang kedua, perubahan teknologi tidak menghapus prinsip dasar desain yang baik. Yang ketiga, huruf tuh nggak otomatis mudah dibaca. Desain huruf yang baik harus mempertimbangkan konteks, fungsi, dan juga proporsi. Nah, dari materi yang aku presentasiin hari ini tuh menurut aku ada satu kutipan yang worth to remember. Menurut Eric Spiekerman, first example of a new technology rarely resemble their modern counterparts. If they hadn't been, plane wouldn't fly, TV tubes would explode, and cars wouldn't be faster than a horse-drawn carriage. Artinya, desain itu emang berubah sesuai perkembangannya waktu, tapi prinsip dasarnya itu tetap relevan. Sekian dari aku, terima kasih.